Shalom semuanya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sidang Tuhan ini. Gereja Betel Indonesia, Jemaat Kota Daud, bukan karena kuat gagah, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan izinkan dan Tuhan berikan kesempatan sama-sama kita belajar menikmati firman Allah, menikmati hadirat Allah di tempat ini. Dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara, mari fokus dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Siapakah kita ini, Bapak Ibu Saudara, hanya debu dan tanah. Kalau waktu-waktu ini kita sia-siakan, sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu, mari fokus dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat ada banyak jiwa-jiwa yang baru pertama kali saya lihat. Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah berkali-kali datang ke tempat ini, di gereja kita ini, tapi saya baru pertama kali ada ibu di sini. Nggak tahu apakah mungkin satu marga dengan saya, tetapi alangkah eloknya yang belum kenal mungkin bertanya, siapa itu yang mungil-mungil itu berdiri di depan. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Salminius Litonga. Kalau kita satu marga, kita berarti Dongan Tugu atau Mahito. Tetapi saya katakan kepada kita semua, walaupun saya tidak satu marga dengan Bapak Ibu Saudara, kita adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Tema yang saya bawakan pada saat pagi menjelang siang ini yaitu harta versus hati. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang stres, banyak orang yang bimbang, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang kecewa sehingga tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dunia ini membuat orang kecewa, dunia ini membuat orang tawar hati, dunia ini membuat orang ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Namun kita akan membaca dari ayat yang ke-19 sampai ayat 24. Kita baca secara responsorial. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak ada di slide, tetapi ada di Alkitab. Mungkin tidak ada Alkitab secara konvensional, ada handphone. Ya. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara 20, dan ayat 24 kita baca secara bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sama-sama. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan karena kesukaan kita adalah merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema yang sudah saya berikan kepada Bapak Gembala, yaitu harta versus hati. Di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Matius menceritakan, yang saya garis bawahi adalah ayat yang ke-21, tema khusus kita, yaitu karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada dua kata yang kita soroti pada saat ini, yaitu harta dan hati. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak Pendeta, apakah salah kalau kita kaya? Pak Pendeta, apakah kita salah kalau kita memiliki harta? Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan harta tersebut. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus membagi dua Bapak Ibu Saudara. Harta itu ada dua, harta duniawi dan harta surgawi.
Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Konteks pada saat itu adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tradisi, budaya mereka pada saat itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kemiripan bagi kita yang hadir ke tempat ini, perhatikan. Konteks pada zaman itu, yaitu ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Yahudi khususnya, harta itu adalah menjadi satu tolak ukur bahwa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Suatu kekayaan yang mereka miliki adalah suatu tanda bahwa mereka itu sangat berkenan, sangat dekat sama Tuhan. Itu yang menjadi garis bawah pada saat siang hari ini. Orang Yahudi selalu menunjukkan hartanya. Jadi siapa yang memiliki harta secara duniawi, mereka dikategorikan bahwa dekat atau berkenan sama Tuhan. Kalau saya bertanya pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua yang hadir, yang beribadah pada saat ini, kira-kira apa harta yang paling berharga di dalam hati kita? Itu dijawab masing-masing di dalam hidup ini. Karena kalau mungkin dari suku saya mungkin berkata, karena itu tradisi turun-menurun, mungkin ada berkata, anak kokido hamorau dia. Itu mungkin dari kebiasaan, budaya suku saya. Kalau mungkin ada yang sama, tidak apa-apa. Tetapi di dalam budaya yang lain, belum tentu sama. Tetapi kita harus bertanya pada saat pagi menjelang siang ini, kira-kira apa harta yang paling berharga di dalam hati kita? Itu dulu yang penting. Oleh karena itu, Yesus sangat tegas berkata kepada orang-orang sekitar pada saat itu, orang-orang Yahudi, karena mereka sangat membanggakan harta duniawinya, sehingga dikatakan Yesus kepada mereka, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita harus membuat suatu kategori dalam kebutuhan hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Jenis-jenis kebutuhan manusia itu. Siapapun manusia, sepanjang dia masih hidup, butuh makan. Siapapun manusia, ketika dia masih hidup, butuh pakaian. Betul? Sebagai makhluk sosial, sebagai orang percaya, kita yang hadir ke tempat ini, kita harus bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan kita itu, Bapak Ibu Saudara. Tingkatan-tingkatannya. Tentu yang pertama adalah kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder, Bapak Ibu Saudara. Dan ketiga, kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer itu semua orang butuh ini. Perhatikan baik-baik. Kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Semua orang butuh makan. Betul? Yang masih hidup pasti butuh makan minum. Butuh pakaian. Betul? Dan butuh tempat tinggal. Terlepas apakah pakaian itu mewah atau merek biasa, itu tidak dipertanyakan dalam konteks ini, dalam sekunder. Ya. Terlepas apakah kita masih mengontrak atau sudah punya rumah pribadi, itu tidak perlu dalam kebutuhan sekunder ini. Tetapi ada kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan disinilah kita perlu hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Apakah kebutuhan tersier itu? Yaitu ketika kita mengumpulkan harta kemewahan. Saya katakan sekali lagi, saya buat suatu kehidupan sehari-hari, kebutuhan primer kita perlu makan nasi, perlu minum. Betul ya? Kita butuh pakaian. Karena kalau nggak punya pakaian, itu sangat-sangat mungkin bisa cepat sakit, ya masuk angin bisa. Ya, kebutuhan primer juga kalau kita tinggal tidak dalam suatu atap, ketika hujan datang, ketika angin, kalau kita nggak dalam rumah, cepat sakit. Berarti butuh tempat tinggal. Itu pokok kehidupan manusia. Semua orang butuh itu. Tetapi ada lagi kebutuhan sekunder setelah terpenuhi kebutuhan primer ini. Perhatikan, ada kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder itu? Misalnya televisi, butuh hiburan, ya, motor, begitu ya, butuh kendaraan supaya bisa datang ke gereja, bisa ya, kulkas,
hal-hal yang memang menunjang kebutuhan primer, tetapi itu bukan kebutuhan pokok sekali, tidak. Di sini anak-anak Tuhan harus cerdas untuk membagi-bagi kebutuhan atau keinginan. Ya, kebutuhan atau keinginan. Terkadang Bapak Ibu Saudara masih ada TV yang mungkin hanya karena mungkin merek lama, saat mungkin hanya model masih zaman jadul gitu, tabung gitu ya, belum flat atau belum LED gitu ya. Tiba-tiba seorang ibu berkata, "Aduh, Pi, lihat tuh tetangga, layarnya gede 40 inch, LED lagi. Ini jadul di TV kita ini. Aduh, papi cepat itu." Suaminya lagi tidak ada duit, maksudnya mungkin ada duit hanya pas-pasan buat dapur, di dapur atau kebutuhan sekolah. Karena istri sudah terus berseru-seru, bukan berseru-seru kepada Tuhan, tapi kepada suaminya. "Papi, aduh, itu tetangga itu satu TV-nya gede banget, segede kamar katanya. Kayak nonton bioskop." Secara logika pasti suami tertekan. Ya. Ini kita harus pintar-pintar membagi-bagi. Dan yang paling parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu kebutuhan tersier. Artinya mengumpulkan harta yang mewah-mewah. Merek-merek branding. "Papi, aku gak mau ke gereja." Loh, kenapa, Mam? Gak ada tas baru, gak ada baju baru, sepatuku ini dulu, lagi dulu, aduh, 3 tahun yang lalu ini terus, aku malu. Maksudnya kalau sepatu saya masih mengkilat, Bapak Ibu Saudara. Saya gak minta sepatu bagi Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ini kehidupan sehari-hari. Saya pengen tas yang merek branded. Kalau itu nggak ada, saya nggak mau ke gereja, Papi. Woy. Akhirnya suaminya berusaha, bekerja keras, lembur 24 jam. Kebelilah itu tas mewah, merek branded. Walaupun mungkin itu impor dari Batam mungkin ya. Ketika ibu-ibu ini masuk ke gereja, perhatikan baik-baik apa dulu yang masuk. Shalom gitu ya, tasnya ini dulu shalom gitu, supaya dilihat yang lain bahwa itu merek branded gitu loh. "Shalom ibu, apa kabar?" gitu. Padahal matanya ke sana, ibunya ke sana, biar lihat tasnya gitu loh, shalom gitu. Nggak ada di sini karena nggak ada yang ngaku. Terkadang ini menjadi suatu momok, menjadi suatu hambatan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Karena apa? Tidak tahu memilah-milah. Tidak tahu apakah itu memang suatu kebutuhan pokok atau hanya penunjang saja. Karena kebiasaan manusia, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau dia suka dengan sesuatu, mungkin itu barang atau baju atau apapun itu benda, dia pasti berusaha untuk membelinya. Sehingga dia akan berusaha mengumpulkan duit supaya dia bisa membeli barang tersebut. Ketika dia bisa membeli barang tersebut, dia merasa puas. Itu kebiasaan manusia memang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Kristus, yang sudah diselamatkan oleh karya di kayu salib, kita harus berhikmat lagi. Apakah benar itu satu kebutuhan atau hanya suatu keinginan daging saja? Tetapi di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan berbicara, Yesus berbicara kepada mereka yang pada saat itu ada di sana, karena di mana hartamu berada di situ berada juga hatimu. Di sini adalah konteksnya tentang theosaurus dalam bahasa aslinya, yaitu tempat harta. Yesus tahu hati kita. Yesus tahu pada saat surat ini dikatakan, pada saat Yesus berkata kepada mereka, Yesus tahu hati mereka bahwa hati mereka sangat condong kepada harta duniawi. Theosaurus artinya tempat perbendaharaan, tempat harta. Contohnya ada suatu emas batangan disimpan di brankas. Nah, terima kasih Ito. Memang Ito ini berdiri depan selalu ini ya, menolong Ito-nya juga untuk menyampaikan firman. Nah, di brankas biasanya apa? Ada barang sertifikat, barang-barang berharga, emas batangan. Terus apa lagi? Mas Parto nggak bisa dimasukin di brankas. Tetapi apa yang menurut dia itu sangat berharga, dia akan masukkan ke brankas itu karena sewaktu-waktu dia takut jangan sampai pencuri mencurinya, jangan sampai itu rusak atau dimakan nyengat. Dia taruh di brankas sedemikian rupa supaya aman.
Padahal Yesus sudah berkata di ayat yang ke-19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, pencuri dapat membongkarnya dan mencurinya. Karena saking takutnya Bapak Ibu Saudara, sehingga dia susah tidur. Dia terus membayang-bayangkan harta yang mungkin di dalamnya ada sertifikat, emas batangan, sehingga dia susah tidur. Mobilnya ada berapa, dia ingat-ingat. Apakah itu sudah tergores dengan orang, ada yang lecet enggak? Jangan-jangan nanti ada orang yang ini. Terus bayangan-bayangannya, terus pikirannya kepada harta tersebut. Nah, ini yang menjadi kesalahan kepada orang-orang pada saat itu. Dan kita juga belajar pada saat ini. Kalau hati kita condong kepada harta dunia ini, itulah yang menjadi kesalahan fatal mengikut Tuhan. Harta nggak pernah salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah hati kita taruhkan kepada apa yang menurut kita sangat berharga. Padahal Yesus, kalau saya bertanya kepada kita, kira-kira apa yang sangat berharga di hadapan Yesus? Apa harta yang paling berharga bagi Yesus Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Harta yang paling berharga di hadapan Yesus adalah manusia, yaitu jiwa-jiwa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada dia binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harta yang paling berharga bagi Yesus adalah jiwa-jiwa diselamatkan kepada Tuhan. Sehingga dia rela mengorbankan diri. Ada mungkin lagu sekuler berkata, apa namanya? Harta yang paling berharga. Ya. Saya cuma mancing aja itu. Ya. Karena dia berkata bahwa keluarlah segala-galanya di dalam hidupku, sehingga kemanapun dia pergi, dia sangat ingat keluarganya. Itu tidak salah mengingat keluarganya, tetapi hatinya sudah terpaut lebih besar kepada keluarganya dibanding kepada Tuhan. Itu yang menjadi salah. Saya berkata kepada istri saya dan anak saya dan calon anak-anak saya, tahun depan Bapak Ibu Saudara sudah berkata anak-anak saya. Kalau anak saya berarti masih satu. Tapi kalau tahun depan berarti anak-anak saya. Ada yang bingung masih, kok anak-anak saya? Ya nanti bertanyalah kepada saya sembari kita minum kopi di bawah. Ya, saya berkata kepada mereka, sekalipun Tuhan panggil, saya tidak tahu Tuhan panggil kapan. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, saya tidak tahu. Tetapi tanamkan di dalam hatimu bahwa harta yang paling berharga di dunia ini adalah engkau punya Yesus. Karena saya sangat-sangat percaya ketika Tuhan panggil saya, maka keluarga saya akan Tuhan peliharakan. Tetapi kalau saya tidak mengajarkan ini kepada keluarga saya, ketika saya Tuhan panggil, maka keluarga saya akan kocar-kacir. Kemanakah saya ini? Bagaimana, di manakah pertolongan Tuhan itu? Yang ada mungkin kecewa, meninggalkan jalan Tuhan. Ini sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting bagi kita. Saya katakan mobil itu adalah kebutuhan tersier. Itu barang udah termasuk barang mewah. Kalau saat ini Tuhan belum mengizinkan kita memilikinya, tidak mengapa. Tidak mengurangi rasa percaya Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Berarti belum waktunya. Amin. Waduh, Pak Pendeta muda ini masalahnya mobil udah gak ada lagi. Tidak masalah. Yang penting masih punya Yesus. Amin. Memang sih seperti ini, terkadang kan kita seperti apa, nyeletus gitu ya. Kayaknya uang segala-galanya. Segala-galanya pakai uang. Ya. Tapi terkadang orang, uang nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati, uang nggak dibawa mati. Tapi terkadang kalau nggak punya uang, rasa-rasanya pengen mati gitu. Di luar sana.
Kalau dalam ini semua orang-orang yang percaya. Amin. Kalau di luar sana berkata rasa-rasanya itu kalau nggak puas, rasa-rasanya pengen mati atau rasa-rasanya mati gitu loh. Karena apa? Kadang kita berkata, uang nggak dibawa mati, uang dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, rasa-rasanya rasa pengen mati gitu. Seperti Ayub berkata, hidup itu terlalu berat, pasal 7. Tapi dia berkata, lebih baik aku dicekik mati katanya. Terlalu berat hidup ini. Harta ludes, keluarga ludes, semuanya ludes. Udahlah, Ayub ngomong, lebih baik aku mati dicekik. Ayub pasal 7. Tetapi di pasal-pasal berikutnya dia menyadari, oh enggak. Ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, selama ini dia hanya mendengar. Selama ini hanya dia mendengar dari orang-orang saja. Selama ini hanya dia rajin beribadah kepada Allahnya saja. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Allahnya yang hidup, hidupnya diubahkan. Bahkan hidupnya dipulihkan. Amin. Poin yang pertama bagi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah kumpulkan hartamu di sorga. Kumpulkan hartamu di sorga. Bagaimana kita mengumpulkan harta kita di sorga? Apa yang paling berharga di hati saudara? Kita balik. Apa yang paling berharga di hati saudara pada saat ini? Kalau Yesus yang paling berharga adalah bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan. Kita rubah mindset kita pada saat ini. Kalau memang itu sudah Yesus lakukan, kita juga harus berani melakukan itu. Bahwa yang paling berharga di dalam hidup ini kita melihat bagaimana kita bisa mengerjakan visi Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara, kita harus melayani Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, berikan tenaga. Kalau tidak ada tenaga, tidak ada waktu, apalagi yang bisa Bapak Ibu Saudara berikan? Berdoa, bagus. Tetapi kalau tidak ada waktu untuk berdoa, apa yang bisa saudara buat? Ini berat sekali pertanyaan Pak Pendeta. Sebenarnya kalau bisa dicuplikan tadi Pak Gembala yang mengirimkan itu sebenarnya pengantar khotbah itu. Ketika orang-orang, oh Tuhan katakan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Dia menyembah, oh Tuhan, apakah kehendak-Mu bagi kami Tuhan? Katanya. Jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Ini institusi ini hantu ini katanya. Aduh, ini nggak benar ini suara hantu katanya. Padahal mereka lalu bersekutu. Tuhan, apa kehendak-Mu bagi kami? Tuhan, apa kehendak-Mu bagi kami? Jual hartamu. Hah? Jual harta. Berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi pelajaran hidup. Mungkin ini berat secara pelaksanaan. Tetapi kalau kita menggumuli ini dengan serius, bersama dengan Tuhan, Tuhan apa yang bisa Kau berbuat? Engkau harus berani menginvestasikan waktumu kepada Tuhan. Engkau harus berani menginvestasikan waktumu kepada Tuhan. Dan engkau harus berani menginvestasikan apa yang engkau punya termasuk harta kepada Tuhan. Jadi orientasi kita memiliki, mungkin Tuhan izinkan kita memiliki kebutuhan tersier itu Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan izinkan kita memiliki barang mewah itu, mobilkah itu. Mari pergunakan itu orientasinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Mungkin Ibu Artona mungkin sedang mendoakan satu mobil Alphard misalnya. Karena bengkel lancar terus. Bahkan sudah mungkin ada cabang ini kayaknya. Sudah ada cabang. Udah ada cabang Ibu Artona. Inilah. Kita ini jangan jauh di mata, jauh di hati juga lah. Boleh kita jauh di mata, dekat di hati lah kita. Ya. Wah, ini saya harus bergumul berat ini, harus bergumul terus ini kepada jemaat kita Daud ini ya. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara ketika saya jauh di sana, hati saudara juga pada saya, kepada kami. Wah, sangat menjadikan sekali. Saya berdoa kiranya itu tidak terjadi. Jauh di mata, dekat di hati. Amin.
almarhum Bapak Pendeta Adam Butarjo. Harusnya dalam tahun ini dia mengajak saya ke Bangka untuk melayani mission trip. Dia berkata, kita buat roadshow safari pelayanan. Kita buat ini dan itu, seminar segala macam. Tapi apa daya, hambanya sudah terlebih dahulu dikasih Tuhan buat panggil. Saya memang saya nggak intens berbicara dengan Pak Adam almarhum. Tetapi ketika ada suatu kesempatan berbicara, mungkin dua mata atau apa, dia berbicara. Apalah ini, kita buat pelayanan semua ini kalau Tuhan izinkan ini. Memang selalu orientasinya adalah mengembangkan pelayanan. Kalau itu belum terwujud, masih ada regenerasinya. Masih ada Bobby. Dan Bobby kemarin nelpon saya, Pak Pendeta, kapan kita ke Bangka ini? Apakah Pak Adam titip pesan sebelum dia meninggal kepada saudara Bobby? Saya nggak tahu. Saya takut juga menolak gitu loh. Takut menolak apa? Siapa tahu memang itu sudah apa ya? Kata-kata terakhir amanat untuk Brother Bobby. Oh, saya langsung terbayang Pak Adam. Oh, jangan-jangan ini titipan terakhir Pak Adam ini kepada Bobby. Kapan-kapan mungkin, saya jadi takut juga. Takut dalam artian, jangan sampai saya menolak pelayanan ini. Tapi saya bilang, Brother Bobby, apalah yang saya punya di dunia ini, saya nggak ada. Cuma hati saya, harta saya satu-satunya adalah ketika saya memiliki Kristus. Dan waktu saya, seluruh hidup saya, potensi saya, pikiran saya hanya untuk menyerahkan itu kepada Tuhan. Nggak cukup cuma itu Pak Pendeta katanya, perlu juga hepeng katanya. Waduh. Hepeng sekian jengkel Pak Pendeta satu orang untuk menyumbangkan ini. Waduh, sabar, kita berdoa terus. Jadi saya nggak menolak, tetapi saya berdoa terus. Itu adalah suatu Bapak Ibu Saudara, terkadang kita tidak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai secara harta duniawi, tetapi kalau kita memiliki hati Tuhan, kita memiliki perasaan Tuhan, di mana denyut nadinya Tuhan itu adalah bagaimana orang-orang diselamatkan, masuk ke dalam kerajaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam hidup ini kita terus mengorientasikan hidup kita untuk mencari harta dunia ini, kita bangun pagi, kita beraktivitas, bahkan malam sampai larut malam baru kita pulang ke rumah kita jam 10 malam, jam 11 malam, istri sudah tidur, anak sudah tidur, kita terus masih berpikir bagaimana ini dan itu, supaya kita mencapai target itu dia salah. Tetapi jangan semua kau sita waktumu, tenagamu, pikiranmu hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Karena itu bisa saja, kapan saja bisa habis. Bisa saja kapan ludes. Karena kalau kita berbicara makan, pakai, minum, bangsa-bangsa yang lain pun mencari itu. Makanya kenapa? Jangan kamu khawatir, kata Yesus. Bagaimana dong ini Yesus? Bagaimana dong ini? Jangan kamu khawatir akan kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Burung aja tuh pelihara. Bunga bakung di taman, lihat itu dihidandani, dihiasi. Melebihi daripada Salomo, keindahan Salomo. Jadi kita jangan stres. Kalau Tuhan belum mengizinkan kepada kita apa yang kita minta, mungkin kita sudah terpenuhi kebutuhan primer. Mungkin sudah terpenuhi kebutuhan sekunder. Sudah baik itu adanya. Yang namanya manusia, Bapak Ibu Saudara, pasti akan meningkatkan lagi kebutuhan tersier. Nah, di sini harus perlu hati-hati dan perlu hikmat daripada Tuhan supaya kita jangan terjebak di dalam dosa. Karena kalau kita sudah terjebak di dalam dosa, maka harta itu akan memperbudak seluruh hidup kita. Bukan lagi kita memperbudak seluruh harta kita itu. Kalau harta sudah memperbudak kita, itu repot. Nggak bisa mengabdi kepada dua-duaan, Mamon dan Tuhan, nggak bisa, harus pilih satu. Mamon ya Mamon, Tuhan ya Tuhan. Di ayat yang ke-24 tadi, poin yang pertama, kumpulkanlah hartamu di surga.
Poin yang kedua adalah arahkan hati dan mata kita untuk tetap melekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu gereja kita ini masih bergumul di dalam bagaimana memenuhi perpanjangan ruku ini untuk tempat kita beribadah. Walah, Pak Pendeta Neo aja belum lunas itu janji imannya, ngomongin masalah ini. Hamba Tuhan harus berani menyuarakan ini. Kita harus mengakui, betul, kita harus mengakui kalau itu memang belum selesai janji kita. Janji saya kepada Tuhan lewat perantaraan hamba yang senantiasa menginput data, ini sudah lunas, ini sudah lunas. Kalaupun ada yang belum lunas, jangan stres Bapak Ibu. Kalaupun belum ada yang lunas, jangan jadi tertuduh. Terus berjuang, terus berusaha, terus bawa dalam doa, supaya Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan kan melihat hati kita, niat hati kita ada nggak berusaha. Seorang pemuda yang kaya raya, bagaimana aku supaya masuk surga katanya? Bagaimana supaya aku jual harta bagi? Dia langsung lemas, gak mungkin lah. Akhirnya dia ikut Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus mengorientasikan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, apa berupa materi kah itu, berupa yang bergerak kah itu, kita harus orientasikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya kalau punya mobil Bapak Ibu Saudara, misalnya dari daerah Babelan, mungkin ada jiwa-jiwa yang susah kendaraan. Kalau Ibu Aritonang sudah punya mobil 2, 1 itu kasihkan aja untuk setiap minggu untuk menjemput jiwa-jiwa. Udahlah, Pak Gembala, pakailah mobil saya ini satu khusus untuk menjemput jiwa-jiwa dan mengantarkan jiwa-jiwa. Nanti Tuhan akan tambahkan lagi satu lagi. Kalau itu mobil cuma baru satu, itu kalau sayang-sayang, pikiranmu ke situ terus, jangan sampai tergores. Bagaimana jangan sampai ini hilang, sehingga ketika beribadah pun mata memang fokus ke depan, tapi pikiran melayang-layang ke rumah lah, ke inilah, itu tidak berkenan. Kalau masih ada kursi yang kosong di mobil Bapak Ibu Saudara, pikirkan siapa yang harus duduk di sini. Karena ada seorang pendeta, ketika dia berbicara, KBI kan berbicara misi, bulan misi. Tol, bensin, mobil, tenaga, sekaligus membawa mobil ini hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Semuanya itu diberikan demi kemuliaan Tuhan. Enggak ada hitung-hitungan katanya. Saya melihat, luar biasa Pak Pendeta satu ini. Jadi nggak heran kalau dia diberkati Tuhan, nggak heran saya. Karena dia menabur. Teman saya sih dia. Karena dia menabur gitu loh. Hamba Tuhan itu menabur. Dia pergi jauh sekali. Mobil. Bawa mobil sendiri, ngisi bensin sendiri, tol sendiri. Hanya untuk menjangkau jiwa. Dan didoakan segala macam ini tuh. Tidak ada hitung-hitungan. Yang perlu kita hitung adalah mari hitung berkat-berkat Tuhan. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Mari hitung berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan, aku udah buat kayak gini loh Tuhan. Seperti orang Yahudi, kalau mereka sudah punya mewah, itu terpandang Bapak Ibu Saudara, terpandang. Sehingga kalau orang lewat, karena dia punya harta. Tapi saya melihat di gereja ini luar biasa, semua tunduk. Semua saling menunduk. Shalom. Gak ada yang bicara shalom bagi kita semuanya. Gak ada yang ngomong kayak gini. Mungkin ada yang mengkilap-mengkilap di sini, gak ada. Semua ditinggalkan di rumah itu, gak terlalu penting itu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Misalnya begitu. Sebenarnya menunjukkan ininya.
cincin yang berkilau-kilau. Saudara harus datang kepada Tuhan. Kumpulkan persembahan yang sebanyak-banyaknya. Ya, sembari goyang-goyang ini kan. Atau mungkin begini, Bapak Ibu Saudara, dikibas-kibaskan jasa yang 30 juta ini kan. Nah, ada yang cuma berapa lagi? Ada 300 katanya, nggak nyampe 300 Pak, 150 Pak. Semua ini apalah Bapak Ibu Saudara, kita apa? Kalau memang kita berpikir daripada mengganti mobil dari Terios ke menaikkan kelasnya supaya Fortuner, supaya Pajero, Innova, pikirkan dulu lah, tahan dulu lah Bapak Ibu Saudara, kasih dulu lah ke gereja ini supaya habis kontraknya ini selesai dulu ya kan? Ya kan? Kalau hamba Tuhan ini apa Bapak Ibu Saudara? Cukup melayani Tuhan, berdoa, ya kan? Ya kalau Bapak Ibu Saudara tuntut saya untuk memberikan, habislah saya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa pulang saya nanti lihat anak istri saya. Amin. Itu bercanda Bapak Ibu Saudara. Maksud saya kalau kita dalam jemaat mula-mula, mereka berpikir seperti itu. Bagaimana kerjasama yang baik, unity. Sehingga harta yang kita miliki, kita kumpulkan sedikit demi sedikit, si A sedikit, si B sedikit. Memang sih sudah kita lakukan, tetapi ini ada suatu challenge yang baru, tantangan yang baru. Yaitu Tuhan ngomong, karena di mana tersiarmu berada, di situ juga lah hatimu berada. Kita rubah sekarang. Di mana hati kita berada, untuk kemuliaan Tuhan. Dari ini baik to ya. Amin. Ya. Sumbangkan dulu lah Bapak Ibu supaya saya perhatikan Pak Gembala kemarin itu karena kita punya grup pendeta Perwil Bekasi. Pak Gembala mungkin sudah sebagai media gitu ya untuk ini. Pak Gembala tunduk itu, sujud itu begini. Didoakan begitu. Wah, ini semua mau kilat gitu. Saya bingung ini Pak Gembala saya atau apa gitu ya. Jangan kita mengasihi Pak Gembala kita jangan semakin habis lah Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu secara psikisnya juga seperti itu. Lama-lama rontok, lama-lama rontok. Dalam pelayanan, harus kita topang lah Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan kita siapa lagi? Amin. Aminnya kayak ragu gitu loh. Nih. Kayak gak serius gitu loh. Amin gitu loh. Amin. Ya, kalau kita lihat Pak Gembala kita ya kan, wakil gembala, mantap gitu. Siapa fokus membawa firman. Fokus. Karena kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, pendeta jemaat itu kalau dalam nanti kalau ada waktu seminar kita buat singkat, pendeta itu memang fokusnya bagaimana penyampaian firman itu didoakan, dikumpulkan. Fokus. Bapak Ibu Saudara bayangkan Pak Gembala mengurus ini dan sebentar akan menghadap ke pemilik begitu. Tersiar kita itu kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berani nggak Bapak Ibu Saudara? Berani nggak? Kalau mau nambahin mobil, berhenti dulu, jangan dulu. Tahun depan lah, ya, tahun depan dulu. Ini banyak yang senyum-senyum, memang ada yang mau ganti mobil ini. Saya nggak ada pesan sponsor, saya nggak ada. Saya nggak ada. Yang di belakang sana lain saya, gampang itu lah yang ada dalam hati kita di mobil ini. Saya tunggu kabarnya, ya luar biasa. Tunggu kabarnya. Dari kita Natal bersama-sama di sini. Biar kita happy, kita selesaikan dulu gedung ini Bapak Ibu Saudara. Biar semakin fun gitu ya. Bagaimana soraklah, haleluya, atau kita merayakan Natal. WA datang, kapan Pak dibayarin lunas ini? Perpanjangan ini.
ada mau nambah gak jadi lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Aduh. Dan dua poin ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Supaya apa? Lengat dan pencuri tidak bisa mengambil. Kedua, arahkan hati kita melekat kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Keluargakah itu? Kendaraankah itu? Apakah itu? Tetapi yang paling berharga, kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun doa kita belum dijawab. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Itulah harta yang paling berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Tempat ini nggak muat lagi. Tolong dipikirkan untuk 2 kali ibadah. Kalau seperti ini udah tidak memenuhi prokes lagi. Karena masih ada PDM di sini. Bapak Pendeta Utagalu, Pendeta Muda. Masih ada PDP Herni. Oh, Ibu Herni udah ini ya. Ya. Bapak PDP Andre masih ada. Ya, supaya kita semakin bertumbuh. Ini udah gak muat lagi nih. Kalau ini tiap minggu nih, berarti harus kita bergumul di tahun depan harus 2 kali ibadah. Apalagi daerah sana misi hambanya udah mau dibuka katanya tuh. Karena udah berapa jiwa dimenangkan itu. Mau tol, mau apa semua dibayar, gak apa-apa ya, puji Tuhan. Ya, kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Pemain musik maju ke depan. Kita naikkan pujian. Lebih dari harta kaulah segalanya.
kita sudah mendengarkan firman saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Harta yang paling berharga sesungguhnya ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan adalah harta kita yang sesungguhnya. Yang pertama, kita harus mengumpulkan harta kita di surga. Yang kedua, biarkanlah hati kita, mata kita melekat kepada Tuhan. Mungkin kita berkata pada saat pagi ini, aku sudah banyak berdoa, aku sudah banyak melakukan hal-hal yang rohani, tetapi apa yang kuminta belum Tuhan berikan sampai pada saat ini. Engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau tetap berharap kepada Tuhan, karena janjinya adalah ya dan amin. Kau tunjukkan kasih setia